pun di sini juga harus menghadapi aksi dari rasnya Aura Amek. Mulai coba datang bersama dengan Kenzie juga dengan Grenade lagi-lagi berulah. Coba dihancur begitu saya Fall 21. What are you guys doing? Berlari di tempat loncat jump shots dan pada akhirnya Amek is being classic. 5 juta rupiah prize pool dan sekarang kita nggak pakai banyak basa-basi lagi langsung masuk kayak ke dalam in game. Tapi sebelum kita masuk ke dalam in game gue lihat satu pantun nih dari adik magang. Pergi ke pasar membeli wajan, pulangnya membawa acar. Daripada mikirin mantan, mending kita nobar. Boleh. Itu pantun yang menarik. Teman-teman mungkin bisa diajak juga teman-teman yang lain. Dan melihat gimana agresi di area Forge ini agak sangat riskan Bung Lian ya. Yoi, di mana kali ini juga udah suara tembakan-tembakan yang terjadi bahkan di arah Lumbermill. Namun di Forge nih ada Ses yang mungkin terjepit juga gitu kan sama E9 ada tim Dewa di sana. Gue rasa juga udah mulai pantau-pantauan lagi Mas Ses kali pun Mas coba untuk menjaga posisi ini. Tapi ini yang tembak-tembak terjadi juga di dua arah nih karena Lumbermill juga ternyata sudah ada pukul hantam di mana kali ini Dika pun terjatuh dan masih menunggu bola bantuan juga kita lihat Ariel. Hanya mereka satu bobot packer belum mulai terlihat lagi ada Abai di sebelah sana. Tapi masih bisa untuk bersembunyi di balik blue wall, bakal dipantau lagi dan Ray pun terjatuh misalkan Ariel dan Chloe sendirian atau berdua lagi jadi bahaya banget buat Ses ya. Setuju, ini lumayan berbahaya untuk Ses karena gue lihat Ses jatuhnya malah menghindari dan juga minimnya vision yang dia miliki ini menjadi satu kendala untuk perlawanan dari tim Ses itu sendiri. Oh, kita segera dialihkan tentunya di area Lumbermill di mana AAP harus mulai coba dieksekusi di pick up satu persatu dari teman-teman Point 69. Fruity di depan juga bakal maju. Ada Dixon juga bakal coba diintai dan juga diikutin terus. Ya ampun sayang sekali teman-teman ladies. Harus puas di posisi ke-12 dipulangkan Karlobi dan ini sisa Ariel plus aja. Sayangnya dari Ses mulai dibabat satu persatu dari tim Dewa United. Iya, ini seharusnya memang dari Ariel sendiri bakal coba untuk merevive kawannya sambil mencari koin terlebih dahulu. Cuman tadi sayang banget dari AP Monarch kita nggak ngeliat pertarungannya gimana. Cuman dari awal memang mereka turun bersama-sama dan tabrakan di Lumbermill. Sehingga Void yang gua rasa resource-nya lebih cukup. Itu benar-benar ngotot banget biar nggak biarin satu orang pun itu selamat ya dari tembakan tim Void. Tapi harusnya masih bisa selamat karena Ariel masih tersisa dari tim Ses. Setuju. Semoga Ariel bisa menemukan tempat revival system yang tidak terspot sama tim lain sehingga dia bisa nge-revive lagi teman-temannya. Tapi kalau ngelihat dialihkannya ini tengah map dan ternyata circle 1 juga udah kebentuk, itu nggak ke arah Brasilia. Kayak Brasilia aja cuman kebagian sedikit aja. Itu berarti kemungkinan bakal narik ke area atas berarti sekitaran field gitu ya. Dan di fase-fase kayak sekarang lu kalau mau main ke area field itu apalagi lu tadi dari pinggir-pinggir kayak dari Force ini kalau nggak bawa vehicle lumayan sulit ya. Betul, apalagi yang dari Mount Villa Marble Works harus muter lewat juga crossroad dari atasnya ya. Kalau misalkan mau langsung ke arah field bisa aja sih. Cuman tinggal kita lihat aja nanti karena beberapa tim juga di arah Fort kali ini ada Etin ya yang dimana juga udah memantau lagi langsung menuju ke arah bawah. Di ini teman-teman Dewa juga ternyata udah angkat kaki nih dari Fort nih. Cepat juga dia bergeraknya, cuman harusnya dari tim musuh yang datang Dewa juga udah mulai sadar karena mereka ternyata nggak seluruhnya angkat kaki, ada yang masih memantau di arah sana, Ji. Oke, jadi benar-benar dijagain dalam artian mereka ninggalin nggak total ninggalin gitu aja, tapi ada satu player yang disisain di belakang untuk make sure ini benar-benar udah kosong apa emang ternyata masih ada orang. Jadi sebegitunya dari Dewa ini make sure kalau oke, kita majunya nih harus pelan-pelan, nggak bisa buru-buru dan cara Dewa mulai melakukan upaya rotasi ini menurut gue cukup menarik gitu karena akhirnya musuhnya jadi agak-agak terpaksa itu kayaknya ada orang satu deh coba kita ikutin deh. Nah bener kan mulai coba diikutin dan sepertinya langsung diagresikan tapi memang agak open gitu ya kondisinya jadi lumayan menguntungkan untuk teman-teman dari Elite 9 dan akhirnya Afik di sana harus jatuhkan oleh seorang Fadi 09 dan sepertinya Dewa nggak bisa dan tidak wise kalau seandainya dia maksain untuk lawan terus gitu ya. Betul, karena tadi memang udah kelihatan juga ya sama Elite 9 terus senjata juga pakai VSSX jadi ada damage overtime-nya. Cukup telat dikit untuk nge-spawn dia punya glue wall dan juga ternyata masih ada 3 orang lagi di bawah.
yang gak ke-reveal posisinya sama Olip9. Dan juga memang di bawah tadi tuh Dewa tuh gak nembak lagi. Pas temannya ke knockdown, dia cuma kayak pengen ya udah pengen gue revive. Gak ada tembakan balasan karena atas. Karena mereka tahu nih, kalau misalkan mereka mau balas itu rugi banget posisinya. Pertama, tim Elite9 ada di high ground semua dan Dewa itu lumayan open field posisinya, Ji. Betul, Dewa lumayan open field posisinya dan itu pasti rugi banget kalau maksain berantem ke arah sana terus menerus. Seperti yang udah dilakukan oleh teman-teman dari Elite9, ternyata satu orang Bolham malah masih ke spot. Aduh, terlalu dini upaya jump shot dan tembaknya tuh udah terbaca. Animasinya udah terpredik dengan sangat baik oleh player dari tim Elite9. So Elite9 deserve it, berhasil dapetin satu lagi pun di poin yang menjanjikan sekali gitu. Ini maksud gue kayak baru match ketiga. Kalau seandainya mereka bisa konsisten terus, waduh, ada aksi terbalik-balik itu pasti bakal jadi hal yang sangat-sangat memprihatinkan kalau ada musuhnya. Nah, yang jadi seru ternyata nih depannya harusnya mereka sadar kalau masih ada Dewa di sekitar situ. Cuman gue nggak ngerti apakah emang mereka nggak notice apa gimana atau dari si Abaynya juga nggak bisa terdeteksi karena kamuflasenya Abay cukup baik gitu ya. Betul, tapi di sisi lain kita lihat ada Void dan juga sudah memulai perang kali ini tembakan shotgun dari Clay dengan Charge Buster berhasil mendapatkan satu orang aim Karius. Tapi pun kita lihat ternyata masih ada UMP juga, dua orang berhasil diamankan kali ini. Masih ada Tempter, ternyata musuh kita dari NOD yang tadi sudah buya pun harus tereliminasi di posisi ke-11. Void galak banget ya, tapi sebenarnya ini udah dibahas sama lu juga, dimana dari zona sendiri itu lu bakal untung banget kalau misalkan lu menggunakan vehicle. Ya, emang karena tadi kan kita udah lihat gimana Void tuh sebenarnya starting di Lumbermill. Dia dapetin satu squad temen-temen AAP, terus dia pasti kebakar-bakar juga. Ditambah di daerah Lumbermill sekitaran sentral tuh banyak vehicle gitu. Lu di rumah rusak ketemu vehicle, di Lumbermill lu juga ketemu vehicle, di dekat jembatan lu dapat vehicle juga. Jadi emang pasti secepat itu rotasinya dan kita bisa lihat ada kill Predator tadi sempat diamankan oleh PBM Farhan dengan 4 perolehan kill. Ini menjadi satu debut yang cukup menarik dari Farhan. Kalau kita berbicara track record, Stayship ini kan juga salah satu tim yang emang ibaratnya tuh pencetak pro player juga gitu. Banyak gitu orang-orang yang udah sekarang ada di tim esports. Dan kayaknya masih nggak perlu gue mention juga karena sampai sekarang siapapun yang ngetim sama si Pit itu kayak besar kemungkinan dia terlirik gitu ya. Di Upoint Esports. Bener, kelihatan juga karena memang dari skillnya udah diacungin jempol juga ya. Udah orang-orang paham banget lah. Dan juga di sini ada UNB yang dimana juga masih bermain di luar zona aja. Karena memang zona sendiri tuh ternyata memang gak mengarah ke arah pulau di sebelah kiri. Tapi ini narik ke arah field sih gue setuju tadi mungkin ya kalau misalnya kita lihat lagi nanti. Tapi ternyata kali ini ada Dewa yang tersisa sendirian pun berhasil dieliminasi oleh Elite9 dicari sampai bener-bener ke akar-akar dan gue heran sama Dewa. Mereka tuh posisinya tuh spread out satu-satu matinya loh. Iya. Itu hal yang sebenarnya sangat disayangkan dari Dewa sendiri. Sebenarnya setelah dia mudah terpick up satu persatu tapi itu malah lanjut gitu tradisinya dan sekarang kita harus dialihkan karena tiba-tiba ada Ham harus jatuh bersama Wiki juga dan juga Zain. Sisa Ehan aja sendirian, sayang banget kondisi yang sebenarnya tidak maksimal dari NXL setelah 2 game 3 game juga sampai game ketiga ini masih belum menunjukkan performa terbaik NXL. Ada apa gerangan mungkin bisa dimaksimalkan di kesempatan yang dia miliki setiap roundnya. Karena bahkan dengan selamatnya Ehan kali ini aja itu masih ada harapan harusnya. At least lo bisa revive teman-teman lo lagi dan udah ada Rosugo Beverly yang akan segera bertemu dengan Amek and friend dari Aura Ignis. Amek juga udah kekikis setengah darah bahkan tapi cakep banget Amek dengan charge booster berhasil dapetin satu orang dari Yes. Rosugo Beverly harus terpick up satu orang sementara kondisi Rosugo Beverly ini jauh-jauhan nggak bisa saling cover dan oh my god God Gladiator juga harus dihabisin sama Stayship Depok Bang Lihan. Betul, padahal misalnya kita lihat keadaannya di mana dari tim God Gladiator udah dapetin 2 orang juga ya, tapi ternyata mereka kalah fightnya. Dan kali ini kita lihat dari Ajix juga bakal coba untuk upaya untuk flanking juga dari sebelah kanan, di mana kali ini Amek dan kawannya bakal coba masuk lagi, mana ada Arin yang terjatuh bersama seorang Cia pun berhasil diamankan. Tinggal Vira sendirian ada di rumah batu yang dimanapun dia pergi pun harusnya nggak bakal bisa lari lagi karena itu bakal kena fall damage, di mana Amek kali ini charge buster bakal dinyalakan begitu saja, tembak langsung ke arah Vira dan itu dia pemain terakhir yang harus diratakan oleh kawan-kawan dari Aura Ignis. Thank you so much Amek sudah menunjukkan kalau Amek ini walaupun dia udah jauh dari keluarga selama bertahun-tahun di ranah e-sport tapi masih bisa menunjukkan peak performnya. Gue ngeliat Amek sekarang jujur kayak ngeliat Amek zaman Olympus. Sumpah, karena
gimana dia tadi buka jalan, gimana dia tadi maju dan juga di cover sama teman-teman ini sinerginya udah dapat banget dan itu harus tetap dipertahankan sama Aura Ignis dengan kondisi tadi Aura Ignis lagi ada di peringkat kedua. Karena kita tahu ini 2 teratas saja yang dapat tiket menuju Grand Final dan sekarang dialihkan lagi kita berpindah ke pinggir Skylots masih ada sukses yang juga akan kedua. Karena kita tahu ini 2 teratas saja yang dapat tiket menuju Grand Final dan sekarang dialihkan lagi kita berpindah ke pinggir Skylots masih ada sukses yang juga akan berhadapan dengan teman-teman dari Elite Nine. Kondisinya di sini Ses mau gak mau juga harus berperang dan sebenarnya Ray harus segera regroup sesegera mungkin karena di depan mata ini Elite Nine udah siap mensatroni player-player dari Ses. 2 orang bahkan udah menjadi sandranya. Ray datang di waktu yang terlambat sepertinya tapi masih bisa memberikan kontribusi, dapat 1 knockdown. Sisa Ray sendirian, 2 orang udah berhasil dieksekusi oleh Ray. And dulu cakep, masih dapat juga, berhasil di-knock juga. Coba tolong mungkin di revive dulu sedikit tapi ditunggu 2 orang sekaligus, itu bukan satu keputusan yang bagus. Ray, sayang sekali Ray harus dihabisi oleh Elite Nine Bung Lian. Betul, meskipun tadi Ses memang juga udah nge-revive kawannya dengan resource seadanya, circle semakin kecil memang zona revive semakin tidak bisa dimaksimalkan buat ininya ya, buat nantinya. Dan juga di sini Elite Nine benar-benar ngejar-ngejar banget, Dewa dihabisin, Ses yang tadi sempat ketemu ketinggalan 1 juga dihabisin juga ya kan sama tim Elite Nine. Ini 8 poin kill loh dia sekarang. Dan juga untuk zonanya sendiri gue rasa masih cukup aman ya untuk masuk dan bakal ketemu sama Stacey sebentar lagi nih Ji. Waduh, suka banget gue gimana ngelihat Stacey ini randomly dari tengah map, dari Brasilia Toto ke Skylot terus beloknya literally ke Skylot atas. Sekarang dia dapetin 1 Farhan. Setelah tadi dia dapet jadi kill leader, jadi predator di round sebelumnya. Pak Farhan lagi-lagi menunjukkan kalau dia tetap punya andil yang besar di Stacey sehingga dia berhasil dapetin pundi-pundi poin kill tambahan. Kalau udah kayak gini, Stacey udah bakal punya rotasi yang lebih slow. Dia cuma jalan dikit ke arah atas lurus sambil manfaatin patahan, itu juga dia bakal masuk ke zona selanjutnya Bang Leon. Betul, meskipun sebenarnya rotasi mereka cukup berbahaya ya. Karena kalau misalkan ngomongin dari Zero Class sendiri melihat ada tim yang masih hidup juga harusnya. Di luar-luar tuh memang masih banyak banget tim yang tersisa. Tuh mereka tuh kayak langsung pede aja gitu masuk laut pinggiran dengan kalengnya. Nemu 1 juga yang keculik. Elite Nine tadi memang kayaknya pengen nge-revive 1 kawannya yang berhasil dikenal sama lawan. Tapi ternyata malah ketangkep sama tim Stacey yang rotasinya cepet banget. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ke arah tim Aura Ignis, ini mereka dapat high ground juga. Cukup berjauhan juga dengan tim Void. Dan ternyata masih bisa diselamatkan nih Elite Nine nih, meskipun tadi mereka diculik juga sama Stacey. Cuman yang berbahaya adalah gimana nanti Stacey tiba-tiba datang jadi third party gitu ya buat masuk-masuknya, karena dia posisinya lumayan enak juga buat ngegeser seperti yang lu bilang tadi Ji. Setuju sekali. Gue suka tadi pemilihan skill karakter dari Galang di mana emang dia tercipta dan terset untuk menjadi subsurter banget. Tapi my god, tiba-tiba agresi yang sangat-sangat barbarik dan juga tidak bisa dibenarkan. Kondisi yang terlalu beresiko, lu bermain-main di vehicle motor itu tinggi banget resikonya untuk lu dibegal. Apalagi kondisinya tadi tuh udah di open field juga, terus juga nggak ada kondisi temennya lagi siap untuk nge-cover. Itulah sayangnya jadi terpick off dengan cukup mudah. Sipit bahkan terpick off dari kejauhan level 21. Bagus banget UNB juga di sini juga memanfaatkan kesempatan tersebut ke arah depan. Masih ada Ehan sang lone survivors dari NXL coba melarikan diri tapi tetap hujan peluru dari UNB pun menghampiri seorang Ehan dan tumbang sudah Ehan masuk. Sekarang sisa 5 tim dan juga 18 orang yang tersisa dan poin. Di sini juga harus menghadapi aksi dari rasnya Aura. Amek mulai coba datang bersama dengan Kenzie juga dengan Grenade lagi-lagi berulah. Coba dihancurin begitu saya Vault 21. What are you guys doing? Berlari di tempat loncek jump shots dan pada akhirnya Amek is being classic Amek. Betul. Wow. Makan peluru shotgun ya kan. 6 udah 6 kill. Dan juga memang ternyata mereka tuh daripada buat main jauh-jauhan mending disamperin aja Void. Dan kali ini kita bakal berpindah ke arah tim Elite Nine yang sudah memiliki 10 kill ke arah tim UNB. Yang dimana seorang FZN juga masih coba untuk menembak dari kejauhan. Ada Yos juga dengan baret tembak coba untuk di quickscope ke arah Zalfa. Masih ada granat juga yang dilontarkan dari kawan-kawan kita dari Elite Nine. Ternyata kali ini hujan peluru tidak ada hentinya. Karena seorang Yox juga mencoba untuk bergerak lagi menyiapkan granat masak bakal dilemparkan. Tapi Yox terjatuh dengan asal trial seorang kali ini bakal coba untuk bergerak lagi masuk dan Stacey Depok menyusul di posisi keempat. Tinggal 3 tim tersisa kali ini bakal coba untuk masuk lagi dan ternyata tim Aura harusnya bakal diuntungkan dengan zona yang terjadi kali ini Aji. Setuju banget, ini Aura bakal udah diuntungin banget, zona udah pasti bakal ke dia punya. Sekarang yang lagi perang malah Elite Nine sama UNB yang sama-sama lagi
kontes jadi kill leader. Dia udah sama-sama dapat kill banyak, tapi sekarang sisa harapan ada di Fadi doang. Fadi 09, dia akan menunggu dengan chance besar, tapi Burtok masih berhasil dapetin kesempatan itu untuk mengkoleksi killnya. Sekarang giliran Aura bakal natakin siapapun yang ada di depan Burtok dan juga Zafa di sana sayang sekali. Kondisinya tidak menguntungkan, tapi Ta juga terlihat terskup dengan sangat baik. Ajix dengan M16-nya cakep banget itu. Langsung ditatakin begitu saja. Habis sudah satu round udah jatuh ke knockdown, harus sama sempat ditolong. Apalagi masih ada sebuah treatment gun dan kondisinya ini benar-benar layaknya tersangka, terpojokan, terintimidasi. Galang tiba-tiba di depan siap dengan charge booster duar. Lagi-lagi bakal coba di charge, tahan, loncat jump shot, dapat 1-2. Dihajar sama RA Galang. Pada akhirnya Aura get the booyah. Luar biasa sekali. 14 kill ya, dan gue juga suka keputusan Aura di mana ketika mereka ngelihat ada tim point kejauhan, mereka nggak coba untuk nembak, tapi mereka langsung nyamperin dan juga ngabisin tuanya dengan cukup cepat, meskipun itu sangat-sangat riskan ya. Dan juga sekarang lagi-lagi nih Amek dengan performa terbaik ya Pak.